Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama terhormat kepada Abi Hanif dan Nida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Quran Al-Raibah Hanifida. Yang kedua, terhormat kepada guru-guru MTS MA Al-Quran Al-Raibah Hanifida. Dan yang ketiga, yang terhormat kepada keluarga, kedua orang tua saya, dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya sangat terdekat. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang present future tense atau ya, pelajaran bahasa Inggris present future tense. Nah, jadi present future tense pokoknya to express an event that will happen in the future. Nah, jadi pokoknya present future tense itu adalah suatu kata kerja, suatu tense yang menjelaskan atau menceritakan tentang masa depan, ya, sama kayak apa? Pokoknya sama kayak present future tense ya. Nah, jadi karakteristik present future tense itu ada dua. Yang pertama itu untuk form yang pertama. Nah, jadi rumus present future tense itu ada dua. Nah, rumus yang pertama itu adalah subject plus will or shall plus verb plus object. Nah, jadi untuk yang rumus pertama itu apa? Rumus positif. Rumus positif adalah subject plus will or shall plus verb one plus object. Terus rumus yang kedua itu adalah subject plus will or shall plus not plus verb one and plus object. Nah, sedangkan untuk integratif atau untuk kalimat tanya yaitu adalah subject plus verb one plus object. Nah, kemudian ada rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua yang itu adalah untuk yang positif itu adalah subject plus to be one plus going to plus verb one plus object. Nah, kemudian untuk yang negatif, rumus yang negatif itu adalah subject plus to be one plus not, ketambahan not di tengah-tengah, kemudian plus going to plus verb one and plus object. Nah, untuk kalimat integratif atau untuk kalimat tanya, yaitu adalah rumus itu adalah to be one plus subject plus going to plus object ya, plus verb one plus object. Nah, untuk example atau untuk contoh yang form pertama atau untuk yang rumus pertama. Rumus pertama tadi misalnya itu rumusnya itu adalah yang positif subject plus will or shall plus verb one plus object. Nah, maka apabila diaplikasikan kepada sebuah kata, maka menjadi she will cook spaghetti. Subject. Nah, subject plus will or shall plus verb one. Nah, jadi cooknya itu sebagai verb one dan spaghetti-nya itu sebagai objek. Nah, maka subject plus will or shall plus verb one plus object bisa diaplikasikan kepada she will cook spaghetti. Nah, apabila diganti ke kalimat negatif, maka tinggal ditambah not di depan will or shall. Contohnya itu seperti she will not. Nah, jadi dia tidak akan memasak spaghetti. She will not cook spaghetti. Apabila kalimat integratif, maka will or shall, will atau shall-nya itu shall. Nah, itu disimpan di belakang. Contohnya itu seperti will she cook spaghetti. Nah, gitu. Nah, kemudian contoh lain itu adalah you will eat rice atau you will not eat rice atau will you eat rice. Nah, gitu. Nah, kemudian ada untuk contoh rumus yang kedua. Rumus yang kedua tadi untuk kalimat positifnya itu adalah ada subject plus to be one plus going to plus verb one and plus object. Nah, contohnya itu seperti she is going to cook spaghetti. Nah, she itu sebagai subjek, kemudian to be one-nya itu adalah is. Nah, kemudian going to itu rumus dari awal dan ada cook. Cook itu untuk verb one dan spaghetti itu untuk objeknya. Nah, jadi perbedaan rumus pertama dan rumus kedua yaitu adalah di karakteristiknya. Nah, jadi karakteristik rumus pertama itu adalah antara ada will or shall dan verb one. Sedangkan karakteristik rumus yang kedua yaitu ada to be one, going to dan verb one. Nah, jadi perbedaannya itu di karakteristiknya. Nah, kemudian untuk yang negatif contohnya seperti she is not going to cook spaghetti. Sedangkan untuk yang kalimat integratif atau kalimat tanya, maka to be one-nya itu dibalik. Jadi is she going to cook spaghetti? Gitu.
Nah kemudian ada pula contoh yang lain seperti pokoknya sekian saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.